Indonesia is very well known. That's my about country. Our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika, berbeda tapi bersama, merah putih bendera kita. They call us Indonesia, Republik Indonesia. NKRI nama kita, 400 gunung berapi. So hot disebut cincin api dunia. So let us slow it down, memperkenalkan budaya kita yang sangat ramah. We got the food, don't forget the mood, the cities and the lake views. Ayo ribut, ada Garuda Belidu, kita tetap menentang budaya. Janjinya didengar para pahlawan ketika mendengar suara. Get back to my bed like me, understand my country in brother in me. Lupakan para penjajah yang pernah jatuhkan kita. Indonesia berdiri dengan penuh tawa, thank you to my fun and all the heroes. Waktunya para pemuda baru we go, tunjukin karya atas nama negara, kita tetap bersama, itu Indonesia. Halo teman-teman semua, Halamat Tonaye. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Angelina Here dengan NIM 2304060047 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini sebagai penugasan akhir mata kuliah kewarganegaraan yang diberikan oleh Ibu Mariana Doko SH MPD. Nah, sebelum kita masuk dari inti video ini, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan pakaian adat yang saat ini saya kenakan. Oke, pakaian adat yang saat ini saya kenakan merupakan pakaian adat dari Sabu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Yang pertama ini yang saya pakai di kepala. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan mahkota, tapi kalau orang Sabu sebut lebah. Ini adalah tanda kehormatan untuk seorang perempuan. Kalau yang ini namanya kalung atau rate untuk tambahan hiasan. Gadi, ini untuk kita tetap kuat oleh gadi kalau menurut orang Sabu. Kalau yang ini namanya pedi atau ikat pinggang. Dan terakhir yang saya kenakan ini adalah sarung Sabu atau eihau. Ini motifnya air raja, bisa dikenakan oleh orang yang berhobi air. Satu hal dari sekian banyak yang membuat saya bangga akan budaya adat Sabu yang sering kita kenal dengan sebutan cium sabu atau cium hidung kalau bahasa Sabunya henget duhau. Dimana dan kapanpun kalau orang Sabu bertemu pasti akan didahului dengan namanya cium hidung. Nah, itu contoh kecil yang merupakan kebanggaan tersendiri menjadi orang Sabu. Boleh belo, raidi, raihau, raidu yang adonahu. Oke, itu sedikit penjelasan tentang pakaian adat. Sekarang kita masuk ke inti videonya. Selamat mendengarkan. Teman-teman semua, saat ini kita berbicara tentang kekayaan yang luar biasa dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di negara kita yang indah ini terhampar keberagaman yang tak ternilai. Lihatlah sekeliling kita, berbagai warna kulit, berbagai bahasa, agama, budaya, dan tradisi yang beraneka ragam. Inilah kekayaan yang tak bisa diukur dengan materi. Inilah kekayaan sejati yang menjadi tulang punggung bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, dua kata yang begitu sederhana namun mengandung makna yang mendalam. Bhinneka yang artinya beragam, berbeda satu sama yang lain. Tunggal Ika yang berarti satu bersatu. Sebuah konsep luar biasa yang mengajarkan kita untuk bersama-sama merangkul perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan kita. Mari kita renungkan apa yang membuat kita begitu istimewa. Bukankah kesamaan, melainkan keberagaman kita yang membuat kita begitu unik. Mari kita terus menghormati, memahami, dan merayakan perbedaan-perbedaan itu. Ingatlah, keberagaman bukan suatu ancaman, melainkan sebuah anugerah. Kita semua adalah bagian dari warna-warni lukisan besar yang membentuk Indonesia kita tercinta. Mari jadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kompas dalam setiap langkah kita menuju persatuan yang lebih kuat. Saling menghormati, mendengarkan, dan berbagi satu sama yang lain, kita membangun fondasi yang kokoh bagi sebuah bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.
Mari kita jaga dan pelihara kebersamaan ini karena di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Bhinneka Tunggal Ika, ini bukan sekadar kata-kata, melainkan panggilan untuk kita semua. Mari kita jadikan setiap harinya sebagai langkah ke arah kebersamaan yang lebih kokoh, ke arah Indonesia yang bersatu, damai dan maju. Perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, kita dapat menemukan keragaman yang luar biasa dalam adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan. Namun, di balik perbedaan ini terdapat benang merah yang mengikat kita sebagai satu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ketika kita memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan dan keberlanjutan Indonesia. Salah satu aspek yang penting dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama. Di Indonesia kita memiliki beragam agama yang dianut oleh warga negara, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Setiap agama memiliki tempatnya sendiri dalam masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita untuk saling menghormati keyakinan dan praktik agama masing-masing tanpa diskriminasi atau intoleransi. Dalam menghormati kebebasan beragama, kita membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan berdampingan yang harmonis. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika ini juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan budaya. Setiap suku di Indonesia ini pasti memiliki kekayaan budaya yang unik, mulai dari tarian, musik, pakaian adat, hingga kuliner khas. Dalam menghargai perbedaan budaya, kita dapat memperkaya pengalaman kita sendiri dan memperluas wawasan tentang keberagaman manusia. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menerima perbedaan budaya, tetapi juga merayakan sebagai bagian integral dari identitas Indonesia. Persatuan dan persaudaraan juga tercermin dari semangat gotong royong yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah semangat saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik. Dalam gotong royong, kita melampaui perbedaan dan bersatu sebagai satu kesatuan yang kuat. Tidak hanya dalam skala lokal, Bhinneka Tunggal Ika ini juga berlaku dalam konteks nasional. Dalam menghadapi perbedaan politik, ideologi, dan pandangan, Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, dalam menghargai perbedaan ini, kita dapat menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membangun keputusan yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mempraktikkan nilai-nilai persatuan dan persaudaraan dengan menghormati perbedaan, menghindari diskriminasi, dan mempromosikan inklusivitas. Dalam membangun bangsa yang kuat, kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan visi dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan yang kokoh bagi kemajuan Indonesia. Apalagi saat ini dalam masa-masa politik, banyak partai, banyak pilihan yang akan ada ke depannya. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapinya itu
Walaupun banyak pilihan, banyak tantangan, kita harus tetap satu, kita harus tetap menjaga persatuan negara kita, yakni negara Indonesia. Siapapun yang akan terpilih nantinya, kita tetap Indonesia, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, satu pesan dari saya, meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Terima kasih.